Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kepada yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah belajar dan pembelajaran dan teman-teman semuanya, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang laboratorium yang beranggotakan saya sendiri, Anissa Nur Awaliyah, yang kedua, Anida Sophia, yang ketiga, Anissa Aulia Putri, yang keempat, Anti Febrianti, yang kelima, Arfah Nur Fadilah, dan yang keenam, Arima Rizkiani. Kemudian langsung saja kepada penjelasan materinya. Materi yang pertama yaitu pengertian laboratorium. Secara umum, laboratorium dapat diartikan sebagai suatu tempat riset ilmiah, eksperimen, pengukuran-pengukuran, ataupun pelatihan ilmiah dilakukan. Pengertian ini bermakna luas karena tidak membatasi laboratorium sebagai suatu ruangan. Artinya, kebun, lapangan, ruangan terbuka pun dapat menjadi laboratorium. Laboratorium ilmiah biasanya dibedakan menurut disiplin ilmunya, seperti laboratorium fisika, laboratorium kimia, laboratorium komputer, dan laboratorium bahasa. Baik, selanjutnya ada fungsi laboratorium. Di sini kami membawa 4 fungsi. Yang pertama, meningkatkan keterampilan dan keahlian dari para peneliti dalam menggunakan peralatan yang berada dalam laboratorium. Lalu yang kedua ada menjadi sarana belajar bagi para peserta didik untuk mampu memahami seluruh pengetahuan yang bersifat abstrak sehingga menjadi konkret atau nyata. Selanjutnya yang ketiga menjadi penyeimbang antara praktik dengan teori. Jadi laboratorium ini sebagai tempat untuk teori tersebut. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu meningkatkan berbagai aktivitas yang berpusat pada pengembangan keterampilan proses, baik itu proses dalam kognitif, afektif, psikomotorik, ataupun pembentukan sikap ilmiah. Pembahasan selanjutnya mengenai jenis-jenis laboratorium. Yang pertama ada laboratorium pendidikan. Laboratorium pendidikan merupakan laboratorium yang berada di lembaga pendidikan seperti SD, SMP, SMA, SMK hingga perguruan tinggi dengan maksud menjadi bagian dari sebuah pembelajaran. Yang kedua, laboratorium penelitian. Laboratorium ini dalam bentuk laboratorium fisika, kimia, serta mikrobiologi dengan maksud menjadi tempat penelitian dan pengembangan ilmu. Yang ketiga, laboratorium pengendalian proses. Laboratorium ini berguna sebagai tempat melakukan quality control atau QC dengan sebutan laboratorium komputasi. Yang keempat, laboratorium pengembangan produk. Laboratorium pengembangan produk merupakan laboratorium untuk melakukan perkembangan produk dengan memiliki sebutan laboratorium kultur jaringan atau laboratorium analisa pangan dan pakan. Dan yang terakhir, laboratorium pelayanan jasa merupakan laboratorium yang berada di rumah sakit, apotek, hingga klinik dengan maksud memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat luas. Standar laboratorium ada 4. Yang pertama, ruangan laboratorium yang memiliki sistem ventilasi yang baik. Yang kedua, ruangan laboratorium harus ditata dengan rapi. Yang ketiga, alat keselamatan kerja harus selalu tersedia dan dalam kondisi yang baik. Dan yang terakhir, laboratorium harus memiliki jalur evakuasi yang baik. Jadi, ruangan laboratorium yang memenuhi standar adalah salah satu faktor untuk menghindari kecelakaan kerja. Syarat tersebut meliputi kondisi ruangan, susunan ruangan, kelengkapan peralatan keselamatan, nomor telepon penting seperti pemadam kebakaran, petugas medis, dan lain-lain.
Ruangan laboratorium yang memiliki sistem ventilasi yang baik, proses keluar masuk udara yang stabil, sirkulasi udara segar yang masuk ke dalam ruangan. Keduanya harus diperhatikan dengan baik. Semakin baik sirkulasi udara, maka kondisi laboratorium juga akan sehat. Seperti halnya rumah, sirkulasi udara berada pada posisi utama dan tidak dapat dikesampingkan begitu saja. Ruangan laboratorium harus ditata dengan rapi. Penempatan bahan kimia dan peralatan percobaan harus ditata dengan rapi supaya memudahkan untuk mencarinya. Bila perlu, berikan denah dan panduan penempatan bahan kimia di raknya supaya semakin memudahkan untuk mencari bahan kimia tertentu. Alat keselamatan kerja harus selalu tersedia dan dalam kondisi yang baik, terutama kotak P3K dan alat pemadam api. Laboratorium harus memiliki jalur evakuasi yang baik. Laboratorium setidaknya memiliki 2 pintu keluar dengan jarak yang cukup jauh. Bahan kimia yang berbahaya harus ditempatkan di rak khusus dan dipisahkan 2 bahan kimia yang dapat menimbulkan ledakan bila bereaksi. Tujuan pengadministrasian alat-alat dan bahan laboratorium adalah agar dapat dengan mudah diketahui. Yang pertama yaitu jenis alat atau bahan yang ada, yang kedua jumlah masing-masing alat dan bahan, dan yang ketiga jumlah pembelian atau tambahan, dan yang keempat jumlah yang pecah, hilang, atau habis. Untuk keperluan pencatatan alat dan bahan lab ini diperlukan format atau buku perangkat administrasi yang meliputi buku inventaris, kartu stok, kartu permintaan peminjaman alat bahan, buku catatan harian, kartu alat bahan yang rusak, dan kartu reparasi dan format label. Buku lain yang dapat melengkapi perangkat administrasi antara lain daftar alat dan bahan yang sesuai dengan LKS, jadwal kegiatan lab, dan program semester kegiatan lab, buku inventaris program semester kegiatan lab. Buku inventaris alat dan bahan sebaiknya dibuat dari buku tulis folio yang diberi kolom-kolom, yaitu nomor katalog dilihat dalam buku katalog alat pendidikan IPA untuk mempermudah pengecekan, ukuran, nama alat bahan, merek type, produsen pabrik pembuatnya, asal tahun penggunaan, jumlah baik rusak, jumlah masing-masing alat bahan yang baik atau rusak. Kartu stok berguna untuk mengetahui jumlah alat bahan yang tersedia ketika diperlukan dan dapat mengetahui tempat penyimpanan alat bahan itu. Kartu ini dibuat dari sepotong kertas karton dengan warna yang berbeda-beda untuk setiap kelompok alat. Satu kartu stok untuk satu jenis alat bahan. Label sebaiknya ditempelkan pada tempat penyimpanan alat bahan lemari, laci, rak. Adanya label mempercepat pengambilan maupun pengembalian alat bahan. Kartu formulir permintaan peminjaman alat bahan diisi oleh guru sebelum melakukan kegiatan lab sebagai pesanan alat bahan yang diserahkan kepada laboran sekitar 1 minggu sebelumnya, sehingga laboran memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkannya. Buku catatan harian bertujuan untuk mengetahui kejadian-kejadian selama berlangsungnya kegiatan lab, seperti adanya alat yang rusak, hilang, percobaan yang gagal, sehingga dapat digunakan sebagai dasar tindak lanjut penyelesaiannya. Buku ini diletakkan di lab dan harus diisi oleh setiap guru yang melakukan praktikum di lab, dan sebulan sekali diperiksa kepada kepala sekolah. 7 kartu alat bahan yang rusak diisi ketika terdapat alat atau bahan yang rusak, juga alat yang pecah, bahkan yang retak. Kartu ini merupakan dasar untuk pemesanan alat bahan yang harus dibeli di tahun pelajaran baru jika ada anggaran yang direncanakan. Kartu reparasi digunakan untuk mencatat hal yang berkaitan dengan alat yang direparasi. Melalui kartu ini dapat diketahui kapan terjadi kerusakan dan kapan direparasi, jenis kerusakan, dan komponen yang diganti diperbaiki. Daftar alat yang sesuai dengan LKS terdiri atas kolom-kolom jumlah alat bahan yang diperlukan untuk setiap LKS. Dapat dilaksanakan tidak dan metode apa yang diterapkan sebagai contoh. Jika alat bahan yang tersedia tidak mencukupi untuk sejumlah kelompok yang telah dibuat, maka lebih baik dilakukan
Demonstrasi daftar ini juga dapat digunakan sebagai dasar untuk perencanaan anggaran belanja di waktu mendatang. Jadwal kegiatan laboratorium sebaiknya disesuaikan dengan jadwal pelajaran di kelas. Hal ini sesuai dengan fungsi praktikum, yaitu memantapkan pemahaman konsep yang diajarkan di kelas. Jangan sampai terjadi praktikum dengan materi yang diajarkan di kelas berbeda waktu terlalu jauh. Karena itu berarti praktikum tidak efektif dalam membantu pemahaman konsep yang diajarkan di kelas. Bagi sekolah yang memiliki banyak kelas, jadwal praktikum harus dibuat sedemikian rupa agar tidak terjadi tumbukan antara kelas yang satu dengan yang lain. Penyusunan jadwal praktikum biasanya dilakukan oleh penanggung jawab teknis laboratorium. Program semester kegiatan laboratorium dibuat masing-masing guru kimia IPA pada awal semester. Untuk menentukan kapan kegiatan praktikum akan dilakukan selama 1 semester. Program ini berkaitan erat dengan jadwal penggunaan lab dan persiapan alat bahan yang akan digunakan. Ini terakhir yaitu keselamatan dan keamanan kerja laboratorium. Keselamatan dan keamanan kerja atau laboratorium safety atau disingkat juga K3 memerlukan perhatian yang khusus karena penelitian menunjukkan telah terjadi kecelakaan kerja dengan intensitas yang sangat mengkhawatirkan, yaitu 9 orang per hari. Oleh karena itu, K3 seyogianya melekat pada pelaksanaan praktikum dan penelitian di laboratorium. Aturan umum yang terdapat pada keselamatan dan keamanan kerja yaitu yang pertama, orang yang tak berkepentingan dilarang masuk laboratorium karena ini untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Yang kedua yaitu jangan melakukan eksperimen sebelum kita mengetahui informasi mengenai bahan kimia, alat-alat, dan cara pemakaiannya. Yang ketiga, mengenali semua jenis peralatan keselamatan kerja dan letaknya untuk memudahkan pertolongan saat terjadi kecelakaan kerja di laboratorium. Yang keempat itu harus tahu cara pemakaian alat emergensi seperti pemadam kebakaran, air shower, respirator, dan alat keselamatan kerja lainnya. Yang kelima, setiap laboran atau pekerja laboratorium harus tahu memberi pertolongan darurat atau P3K. Ini dimaksudkan untuk jika terjadi sesuatu kepada rekan kerja, maka kita bisa memberikan pertolongan pertama. Yang keenam yaitu latihan keselamatan harus dipraktekkan secara periodik, bukan dihafalkan saja. Karena yang dihafalkan saja itu biasanya lebih mudah terlupakan. Beda dengan dipraktekkan secara langsung. Yang ketujuh yaitu dilarang makan, minum, dan merokok di lab. Hal ini berlaku juga untuk laboran dan kepala laboratorium. Yang kedelapan yaitu jangan terlalu banyak bicara, berkelakar, dan lelucon lain ketika bekerja di laboratorium. Dan yang terakhir, jauhkan alat-alat yang tidak digunakan, seperti tas, handphone, dan benda lain dari atas meja kerja. Mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.